Pemirsa Khazanah, selamat datang di Halalan Thayyiban. Lihatlah potongan-potongan daging bakar ini. Sangat menggoda bukan? Ada daging sapi, daging domba, dan daging ayam. Selain aneka daging, di sini juga tersedia aneka hidangan khas laut atau seafood seperti lobster, kepiting, kerang, cumi, dan juga udang. Ya, mengkombinasikan aneka daging hewan darat dan seafood dalam satu penyajian bersama ini justru yang menjadi ciri khas istimewa rumah makan yang berlokasi di kawasan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Iya, karena di sini kita restoran pertama yang menyajikan kombinasi antara seafood dan daging. Dan menjadi ciri khas kita juga sih, Kak. Tapi kalau di sini kita jamin semuanya halal dan untuk bahan yang kita pakai juga semuanya bersih dan steril. Tapi sebenarnya itu emang mitos banget sih, Mas. Tapi kebanyakan juga masih banyak loh peminatnya yang antara seafood dan daging ini. Di sini sendiri gimana? Banyak juga sih yang tertarik, kayak mereka juga merasa unik juga ya, karena baru pertama kali ngelihat ada restoran yang nyajiin seafood sekaligus daging. Daging sapi dan domba yang sudah diasapi, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran ketebalan yang pas, lalu dibakar di atas bara api arang sambil diolesi dengan racikan saus madu hingga meresap. Proses pemanggangan ini tidaklah lama, hanya sekitar 5 menit saja, untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk dan juicy. Kemudian untuk seafoodnya, lobster, kepiting, cumi, udang, dan kerang yang sudah dibersihkan dan direbus terlebih dahulu akan ditumis dengan racikan bumbu rempah seperti cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, serai, garam, dan daun jeruk yang sebelumnya sudah ditumbuk halus lalu dicampurkan saus sambal dan saus tomat. Semua bumbu halus ini lalu ditumis hingga harum aromanya, lalu tinggal kita masukkan semua seafoodnya dan masak kurang lebih 10 menit saja supaya tidak overcook. Kemudian untuk penyajiannya pun cukup mudah. Tinggal siapkan wadah nampan berukuran besar, lalu semua sajian daging dan seafood tadi ditumpahkan di atasnya selagi masih panas. Dan sebagai pelengkap rasa ditambahkan berbagai macam saus. Jadi kalau makan di sini itu kombinasi antara penyajian makanan seafood dan juga dagingnya. Jadi kita punya 2 variasi pilihan nih. Tapi menurut saya sih itu hanya mitos ya. Maksudnya dengan ya ilmu edukasi sekarang ini sepertinya kalau kita telah secara saintifik sih harusnya sih bukan masalah ya menurut saya seperti Malah itu. enak. Iya, pastinya malah enak gitu. Sebelum memilih makanan, saya akan pastikan dulu kehalalannya pertama. Makanan laut semua kan memang halal ya. Sajian kombinasi daging dan seafood ini memang disajikan dalam paket porsi besar yang bisa disantap bersama-sama, mulai dari 2 orang hingga 6 orang. Harganya pun menyesuaikan, mulai dari Rp200.000 hingga Rp450.000 untuk paket combo yang paling besar. Hidangan daging laut ini sangat pas disajikan sebagai menu santap siang maupun untuk makan malam. Cumi kecil dan lobster dan kepiting. Enak? Enak. Kan itu kayak sosis. Tetapi kita tentu pernah mendengar pesan berantai di media sosial tentang larangan dari Rasulullah untuk mengkonsumsi daging darat dan laut secara bersama-sama. Apakah memang demikian? Faktanya, tidak ada satu hadis pun, bahkan hadis doif sekalipun. Tak ada yang menjelaskan ada riwayat Nabi yang melarang mengkonsumsi daging hewan darat dan laut secara bersama-sama. Mengutip Syekh Muhammad Shalih Al-Munajid, ternyata tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau melarang minum susu dan makan ikan bersamaan. Oleh karena itu, jika tidak ada riwayatnya, maka dikembalikan masalah ini kepada ahli kedokteran dan ahli kesehatan. Lantas, apakah hal tersebut benar adanya? Faktanya, sistem pencernaan manusia dapat bekerja secara otomatis menyesuaikan apa yang masuk ke dalam perut. Saat kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam waktu bersamaan, maka lambung akan memproduksi pula berbagai macam enzim secara optimal untuk mencerna makanan-makanan tersebut.
Bahkan dalam ilmu medis kedokteran pun tidak ada teori tentang adanya bahaya mengkonsumsi kombinasi makanan tersebut, asalkan telah dimasak secara matang dan sempurna serta tidak mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan. Hal itu sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan umatnya untuk makan secukupnya saja dan tidak berlebihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Hal ini dikarenakan makanan yang masuk ke dalam perut dalam jumlah melebihi kapasitas akan merusak tubuh, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah anak Adam memakan beberapa suapan saja untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya yang diisi makanan, sepertiga diisi minuman, sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Semoga sajian daging dan seafood ini bisa menjadi referensi umat muslim untuk memilih makanan yang halal sekaligus thayyib.